lagi dengan KGB. Kita getarkan bersama. Saya Kanza. Saya Putri Sia. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang lagi-lagi istimewa nih, yaitu Bapak Dr. Andes Arif Hidayat, SHMM, selaku Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Yuk langsung aja kita ngobrol dengan beliau yang akan dipandu oleh host kita, Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencipta podcast PTA Bandar Lampung yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Dini. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu penting kita kali ini adalah Bapak Dr. Arif Hidayat, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Beliau adalah Sekretaris pada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dulu sudah lama sekali ya, mungkin Pak Arif sempat hadir di sini juga. Sudah lebih dari 2 tahun ya Pak ya? Ya. Baik, langsung saja ya Pak ya kita bincang-bincang. Yang pertama, kemarin di dalam pembinaan, Pak Sesdirjen sempat menyinggung dan memberikan tantangan untuk PA di Lampung menjadi pilot project kantor dengan konsep ramah lingkungan. Sebagai informasi nih Pak, PTA Bandar Lampung tengah dalam proses merancang konsep tersebut yang ide awalnya dari Bapak Sekretaris PTA Bandar Lampung, kemudian disetujui oleh pimpinan dengan beberapa perbaikan dan tambahan konsep. Kalau nggak salah sudah terima ya Pak rancangan implementasi Eco Green Office. Nah, kalau sudah sempat baca-baca, gimana komentarnya dengan sekaligus melihat kondisi PTA Bandar Lampung? Barangkali ada bisa memberikan beberapa masukan supaya konsepnya semakin matang untuk penerapan Eco Green Office. Silakan. Baik, terima kasih saya sudah diundang kembali di podcastnya PTA Bandar Lampung. Memang kemarin saya kasih tantangan bahwa kalau kita bicara inovasi itu tidak melulu berbasis IT. Kalau kita bicara inovasi berbasis IT, yang ada sekarang aja sudah banyak. Ribuan kemarin ya. Oleh karenanya, kemarin saya katakan, masyarakat itu tidak mau tahu mau kita ada inovasi A, B, C, yang penting dia datang, nyaman, tidak resah di dalam kantor, kemudian pulangnya puas atas pelayanan yang kita berikan. Dan itu tidak harus berbasis IT. Oleh karena saya kasih tantangan. Coba, kalau kita dengar di pengadilan lain, misalnya ketika bicara pengadilan ramah disabilitas, maka orang akan melihat PN Wonosari yang ada di Jogja atau PA Kabupaten Malang. Yang belum ada pengadilan agama ramah lingkungan, Go Green. Dan Go Green ini kan sudah isu global. Nah, kebetulan teman-teman di Lampung sudah punya konsepnya, udah konkretin. Maka saya sangat setuju dari apa yang saya baca, hal-hal sederhana sebetulnya yang bisa dilakukan. Seperti pemisahan sampah plastik, kertas, dan organik. Kemudian itu kan bisa didaur ulang. Atau konsep kantor dengan mematikan listrik ketika tidak diperlukan. Jadi hal-hal sederhana itu. Nah, mudah-mudahan dengan konsep pengadilan ramah lingkungan, ketika di Lampung sudah diterapkan, ini jadi pilot project. Dan ini akan jadi contoh untuk yang lain. Sementara walaupun yang lain sudah nerapin, tapi kan belum ada istilahnya. Nah, maka ketika kita sudah siap, udah kita deklarasiin bahwa Lampung yang sudah mendeklarasikan
salah satunya pengadilan agama ramah lingkungan. Dan itu dampaknya akan dirasakan oleh karyawan, oleh masyarakat yang datang. Kok nyaman ya, sejuk. Itu barangkali. Saya setuju dengan konsep itu. Oke, baik. Intinya Pak Dirjen menantang warga peradilan di Lampung kalau di tempat lain ada pengadilan dengan konsep ramah disabilitas, mungkin ada ramah yang lain juga ya, ada nggak Pak? Ramah Ada, anak, misalnya ada gitu ya. ramah Nah, anak. ramah anak. Nah, di Lampung ini bagaimana ada yang menjadi pengadilan dengan konsep ramah lingkungan, sehingga ketika ada orang di lingkungan yang lain, baik dalam pengadilan ataupun di luar, mau menyontoh konsep kantor yang ramah lingkungan itu bisa merujuknya ke pengadilan di Lampung misalnya. Oke, baik. Mudah-mudahan tantangan dari Pak Arif ini bisa segera dijawab dan ditangkap oleh warga pengadilan agama di Lampung. Nah, sekarang kita mau membahas tentang zona integritas nih Pak. Kita ketahui bersama Badilak luar biasa intens mendampingi satuan kerja di bawahnya dalam mendampingi dan mengawal kompetisi perolehan penghargaan predikat WBK maupun WBBM yang diberikan oleh Kemenpan RI. Di Lampung ada satu wakil yang hingga saat ini masih berjuang untuk memperoleh predikat WBK. Sampai dengan di titik ini, menurut Pak Sesdirjen, kan Pengadilan Agama Kota Bumi untuk dapat meraih predikat WBK seberapa besar? Iya. Jadi prosesnya sangat panjang. Saya tahu persis karena saya Ketua Pembangunan Zona Integritas di Jen Badilak. Pada saat itu seleksinya sangat ketat. Kita berikan alokasi 20% masing-masing wilayah pengadilan tinggi agama, termasuk MS Aceh. Yang masuk ke kami 90 satuan kerja. Nah, dari 90 satuan kerja ini, kita serah yang sudah terseleksi dan sudah kita plenokan dengan Pak Dirjen saat itu, kita sampaikan ke TPI. Oleh TPI dibedah lagi, hasilnya 45. 45-nya tidak masuk kriteria. Nah, di Lampung, salah satu perwakilannya adalah Pengadilan Agama Kota Bumi. Dan tahap yang sudah dilalui, yang pertama adalah validasi persyaratan dan itu sudah lolos. Kemudian terakhir kemarin desevaluasi. Saya langsung mendampingi di Zoom pada saat desevaluasi oleh TPI. Dan teman-teman evaluator dari TPI memberi apresiasi. Tapi itu belum menjamin bahwa Pengadilan Agama Kota Bumi layak mendapat predikat WBK. Masih ada tahapan selanjutnya. Masih ada tahapan selanjutnya. Masih paling tidak ada 2 atau 3 tahap lagi. Yang pertama adalah verifikasi lapangan. Sila verifikasi lapangan itu apa ya? Ya turunnya misteri software, kemudian segala macam. Nah tahapan berikutnya adalah masuk nggak ke tahap berikutnya? Tahap berikutnya apa? Kalau ada temuan pada saat misteri software turun, habis udah nggak lanjut lagi. Nah, tahap berikutnya adalah hasil dari TPI itu dibawa ke Menpan lagi. Dan di situ akan ada pleno bersama untuk menentukan nilainya dari TPI, tapi Menpan bisa karena yang mengeluarkan sertifikatnya kan Menteri PAN, bukannya Mahkamah Agung. Maka hasil penilaian dari TPI dibawa ke sana, diplenokan lagi. Yang pasti timnya Kemenpan RB juga punya data tentang pembangunan zona integritas di semua satker termasuk di Kota Bumi. Maka kalau ada penilaian dari TPI yang bertolak belakang dengan penilaian Menpan, itulah fungsinya rapat pleno itu. Masing-masing saling akan mungkin TPI akan mempertahankan apa yang dinilai. Nanti keputusannya kita tunggu saja pada saat pengumuman benar-benar berhasil. Dan saya optimis dari 45 ini yang masuk di luar yang 7 WBBM, insya Allah semuanya bisa masuk. Saya pikir itu. Jadi masih
ada rangkaian yang Masih, harus masih. dilewati lagi. Baik, selanjutnya tahun 2023 sudah hampir berada pada triwulan keempat ya, sudah mau masukin. Artinya sudah hampir berada di ujung tahun. Terkait kompetisi untuk meraih predikat WBK maupun WBBM yang dirasa semakin ketat ya Pak ya. Dari tahun ke tahun tuh kayaknya tambah ketat. Apa yang harus dilakukan PTA Bandar Lampung selaku pengadilan tingkat banding dan pengadilan agama di bawahnya agar di tahun 2024 dapat meraih predikat WBK maupun WBBM? Karena tahun ini kalau Kota Bumi itu berhasil meraih predikat WBK, maka masih ada 11 pengadilan agama yang berada di wilayah PTA Bandar Lampung belum menyandang predikat WBK. Iya. Dan belum satu pun. Baik, jadi saya ingin katakan, luruskan dulu niatnya. Yang pertama, kalau niatnya sudah menggebu-gebu pengen mendapat predikat itu, aku yakin saya susah dapatnya. Kenapa? Karena dia bekerja dengan optimal, siang malam, tujuannya cuma niatnya dapat sertifikat. Itu yang keliru. Maka rubah dulu niatnya. Niatnya ketika kita membangun zona integritas, niatnya adalah ingin perubahan di dalam kantor. Perubahannya apa? Pola pikir, budaya kerja, kemudian pertanggungjawaban kalau kita bicara akuntabel. Kalau kita bicara tata laksana, SOP, rujukan-rujukan sudah kita patuhi belum? Kalau kita bicara pelayanan publik, sudah maksimalkah, sudah optimalkah kita melayani publik? Jadi sebenarnya 6 area zona integritas itu ya pekerjaan sehari-hari. Ketika itu sudah tidak ada masalah di pekerjaan sehari-hari, saya pikir daftar WBK kapanpun, daftar WBBM kapanpun, nggak ada masalah. Nah kadang-kadang kita ini jujur saja. Ketika kita sudah masuk, sibuknya luar biasa. Jam kerjanya biasanya normalnya 8 jam. Karena masuk penilaian WBBM itu bisa 24 jam kerjanya. Ini yang salah. Jadi kerja aja normal tiap hari. Nah ketika daftar, kapanpun siap. Pengalaman kita, ketika sudah menjelang penilaian, udah mulai ngelengkapin dokumen. Lah dokumen itu kan sudah ada harusnya sebelumnya. Oleh karenanya, kuncinya luruskan niat bahwa pembangunan zona integritas itu niat utamanya bukan untuk mendapatkan sertifikat, tapi untuk melakukan perubahan pola pikir, budaya kerja melayani. Kenapa kita mati-matian melengkapi pengungkit 60%, kemudian area hasil 40%, LHKPN, LHKS 100%. Begitu disurvei masyarakat ngomong, saya nggak puas dengan pelayanan pengadilan tinggi agama Bandar Lampung, selesai. Usaha kita sia-sia kan, yang sudah mati-matian. Tapi kalau tadi dibangun dulu budayanya, kapanpun survei dilakukan, semua orang enak kalau ke PTA Bandar Lampung, enak kalau ke PA Sukadana, enak. Kenapa? Orangnya ramah-ramah, gitu. Jadi masyarakat tadi kan saya bilang, masyarakat tuh nggak mau tahu. Kita punya inovasi apa nggak ada urusan. Yang pasti mereka datang dilayani puas. Jadi itu aja kuncinya supaya Lampung bisa semuanya. Jadi predikat apa? Sertifikat itu kan hanya di atas kertas. Senyatanya integritas itu adalah dalam implementasinya. Saya pernah nulis, zona integritas itu adalah bukan formalitas, tapi totalitas. Jadi itu. Jadi intinya pembangunan itu dilaksanakan sepanjang tahun. Iya. Sehingga tidak perlu kita mau daftar nih harus ini. Tapi memang itu sudah kita lakukan di setiap harinya. Oke, baik. Terkait implementasi surat tercatat sesuai Perma 7 tahun 2022. Di wilayah PTA Bandar Lampung itu angka tertingginya itu di angka 60,38%, yaitu dari 878 perkara yang dilakukan panggilan tercatatnya sebanyak 530.
Nah, sedangkan angka terendahnya ini rendah sekali, di bawah 1%, yaitu di angka 0,23%. Dari 1.471 perkara, hanya 4 perkara yang melakukan panggilan tercatat. Nah, kalau dibuat rata-rata pengadilan agama di wilayah PTA Bandar Lampung, 14 satker, itu jatuh di angka 14% sekitar. Nah, melihat angka ini kalau secara nasional, Lampung ini tergolong di bawah, tergolong di atas, atau tengah-tengah. Iya. Ya, jadi fenomena terbitnya Perma 7 2022 ini adalah menjadi persoalan tersendiri di lapangan. Mohon maaf kalau saya salah, karena hafalan saya udah mulai berkurang ini. Perma itu terbit Oktober. Kalau nggak salah 10 Oktober apa 11 gitu. Dalam Perma itu, di kalimat terakhirnya, Perma ini berlaku sejak tanggal ditetapkan kan itu. Artinya setelah tanggal 11 atau 12 Oktober, wajib hukumnya melaksanakan itu. Nah, bukan hanya di Lampung. Kenapa sampai hari ini Lampung rata-ratanya 14%? Di daerah lain juga sama kasusnya. Kalau kita tanya, apa masalahnya? Ini Pak, posnya bermasalah, bla bla bla. Nah, kalau saya pikir itu hanya cari alasan saja sebetulnya. Nah, ini yang sebetulnya zona integritas tadi. Filosofi terbitnya Perma, walaupun saya nggak ikut ya di dalamnya, ini kan berpihak kepada masyarakat, memudahkan masyarakat, meringankan biaya masyarakat. Filosofinya itu. Nah, ini harus kita tangkap. Wah, ini zona integritas nih. Berpihak kepada pelayanan, segala macam. Nah, ada nggak di tempat lain yang sudah di atas 14%? Banyak. Jadi itu sebenarnya kemampuan, keinginan, kemauan pimpinan pengadilannya. Mau nggak ngelaksanain ini? Nah, sepanjang pimpinan pengadilan bertekad, berkomitmen, oke, saya akan melaksanakan Perma ini dengan baik, saya pikir bisa jalan kok. Adapun nanti di lapangan ada kendala itu kan lain persoalan. Ada saja sih alasannya. Panggilan pertama nyampe Pak, panggilan kedua nggak ketemu, bahkan alamatnya nggak jelas. Ya kan lucu gitu. Nah, jadi sebenarnya Perma 7 2022 ini, karena prinsip Perma kan mengikat keluar dan ke dalam. Oleh karenanya, optimalkan upaya ini. Adapun nanti di tengah jalan ada kendala tadi nggak nyampe sih, itu nanti lain persoalan lah. Tapi kan ya dari awal kan udah nggak mau dijalanin, ini masalahnya. Kenapa 14%? Dari awal sudah nggak mau menjalaninya. Ayo diskusi sama saya. Kayak mana yang 0% atau 1? Karena dari awal sudah tidak digarap surat tercatat itu. Gitu. Jadi saya pikir Lampung 14%, di urutan bawah, tengah, atau paling tinggi. Ya semuanya masih rendah sih sebenarnya. Semuanya masih setengah hati melaksanakan Perma ini. 7 2022. Barangkali nanti Mahkamah Agung, dalam hal ini Dirjen Badilak lah, yang pasti Mahkamah Agung lah yang akan mengevaluasi implementasi ini. Efektif nggak jalan, kendalanya di mana. Maka saran saya untuk PA-PA di Lampung yang punya kendala di lapangan, pertanyaannya sudah melaporkan nggak kendala ini ke Mahkamah Agung. Nah, jadi kalau ada temuan di lapangan nggak bisa jalan, harusnya kan dilaporin, minta solusi. Nah, seperti itu. Jadi ada komitmen pimpinan pengadilan yang mau melaksanakan ini, aku yakin bisa jalan kok. Begitu. Intinya laksanakan dulu, Iya. ketika ada kendala nanti dicari solusinya. Kalau itu dilaksanakan nggak mungkin yang mau ternyata hanya 0,% itu nggak mungkin gitu ya. Kalau niatnya dilaksanakan. Iya. Nah, dalam rangka mengamankan regulasi kalau upayanya dari Badilak, kemudian kalau
di tingkat bandingnya itu sarannya apa yang harus Iya. Jadi Badilak juga sudah roadshow sosialisasi tentang perma ini. Barangkali Lampung sudah juga kan? Ada sosialisasi dari Badilak tentang perma ini kan? Jadi Badilak dalam tahapan ini masih terus sosialisasi, masih terus menghimbau, yuk laksanakan ini, yuk laksanakan ini. Nah, jadi bahkan dengan mengundang narasumbernya yang dari EMA kan. Sementara ini yang saya dengar Pak Dr. Rio yang sering turun-turun. Nah artinya upaya Badilak pun cukup intens untuk mengawal perma ini. Nah karena ini baru tahap sosialisasi, barangkali nanti setelah ini kita akan evaluasi. Setelah sosialisasi kok masih nggak jalan juga nih, berarti ada masalah pimpinannya kira-kira gitu. Nah seperti itu. kira-kira apa yang efektif Nah. dilakukan untuk membantu satker di bawah? Iya. Kabar baiknya adalah Dijen Badilak itu karena begini, pengadilan tingkat banding adalah kawal depannya Mahkamah Agung. Maka sebagai pengadilan tingkat banding, sebagai kawal depannya Mahkamah Agung, harusnya dia berfungsi cukup kuat. Artinya nilai tawarnya cukup kuat. Dan ini sudah saya praktekkan selama 2 tahun di leading sektor saya di Setariatan. DIPA 04 itu saya serahkan bulat-bulat ke PTA untuk membaginya ke satker di bawahnya. Kenapa? Yang tahu persis kebutuhan satker kan PTA-nya. Jadi kalau selama ini anggaran itu diplot, PA mesudi sekian, PA. Sementara di sana nggak perlu, yang perlu di sana yang tahu persis PTA-nya. Maka untuk distribusi anggaran, alokasi anggaran DIPA 04, itu kita serahkan ke PTA-nya yang tahu persis untuk membagi di wilayah masing-masing. Nah surat dirjen terakhir kemarin, itu mengenai mutasi misalnya. Kan sudah harus melalui PTA. Jadi PTA ini sudah difungsikan sesungguhnya. Maka PTA harus jadi role model di wilayahnya. Saya dulu sekretaris pertama di PTA Lampung. Ketika kita mau turun ke daerah, pastikan dulu kerjaan kita di PTA ini baik dulu. Jangan sampai kita turun ke bawah pengawasan, loh kok itu nggak ada jamnya mati. Di PTA sendiri jamnya mati. Gitu. Misalnya, untung hidup. Kemudian begitu masuk ke PA, wah itu kok nggak ada DBR-nya, daftar barang ruangan kan? Kalau dulu DIR, daftar inventaris ruangan. Cek yuk, cek, ayo. Meja ada 4, ini ada. Mana ini kurang 1? Pak, di PTA juga sama Pak. Gitu jawabnya. Maka kalau mau benar, ya tingkat bandingnya harus jadi contoh dulu. Harus jadi contoh dulu. Maka PTA Lampung saya optimis. Dalam kurun waktu 2 bulan, 3 bulan ini luar biasa. Informasi di media sosial tentang PPTA Bandar Lampung ini menggeliat. Apa bahasa tagline-nya kemarin? PTA Bandar Lampung bergetar gitu. Bergetar. Berjaya kembali. Mudah-mudahan bergetarnya positif gitu, jangan negatif. Saya pikir itu. Jadi untuk PTA Bandar Lampung harus jadi contoh dulu supaya pengadilan agama di bawahnya dipaksa ikut oleh budaya yang ada di PTA Lampung. Baik, sudah lewat sedikit 5 menit, tapi terakhir Pak, apa kesan dan pesan dari Bapak untuk PTA Bandar Lampung khususnya dan pesannya untuk aparatur peradilan agama di wilayah PTA Bandar Lampung? Ya, kesannya untuk PTA Bandar Lampung semakin hari semakin baik. Saya kebetulan kan sering pulang ke Lampung karena memang tempat saya di Lampung. Setiap saya ke PTA, ada perubahan. Setiap kesini ada perubahan. Perubahan performan. Nah, kemudian apa pesan saya untuk teman-teman? Saya ingin katakan, kita semua kerja menjadi aparatur Mahkamah Agung, dalam hal ini aparatur pengadilan agama, pilihan kita. Saya pikir nggak ada yang maksa kita masuk kerja di sini.
Oleh karenanya, ketika itu menjadi pilihan kita, maka all out lah bekerja. Karena apa yang kita hasilkan, upah gaji yang kita terima selama ini, mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun, itu kita bisa berbuat banyak. Memberi makan anak istri, sebagainya dan sebagainya. Maka saya pernah tulis, rawatlah tempat kerja kita dengan baik, karena itu adalah sumber penghidupan kita secara materi. Maka kita harus rawat kerja. Cara merawatnya gimana? Pesan saya, bekerjalah dengan baik, buat sesuatu. Kerjaan saya sudah habis Pak. Contoh nih, teman-teman panitera pengganti misalnya, tingkat banding, perkaranya juga tidak banyak. Nah terus kalau dia tidak ada perkara, nganggur? Enggak. Buatlah sesuatu untuk kebaikan di PTA Lampung ini. Saya punya ide Pak, PA Sukadana, PA Tanggamus harusnya begini. Lemparkan ide-ide segar. Itu tugas kita. Jadi tetap semangat teman-teman sekalian sebagai aparatur peradilan. Karena seluruh pekerjaan kita di kantor ini itu menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu. Jadi pesannya adalah ketika memutuskan menjadi bagian dari institusi mahkamah, maka berarti sudah mewakafkan diri untuk institusi itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Andes Arif Hidayat SHMM. Saya itu sering mau SHMH gitu. Terima kasih pesan yang sangat luar biasa, informasi yang sangat luar biasa untuk para pencipta podcast yang luar biasa. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.